Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sitianurjana dengan NIM 34022104404 dari Manajemen Reguler L. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi digital. Kali ini saya akan membahas tentang 5 tutorial ya teman-teman. Pertama, mengecek spesifikasi PC dengan DXDiag. Kedua, mengecek IP address komputer. Ketiga, mengecek kecepatan internet. Keempat, membahas tentang perangkat keras atau hardware. Dan terakhir, membahas tentang perangkat lunak atau software. Baik, untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengecek spesifikasi PC dengan DXDiag. Untuk mengecek spesifikasi PC, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa cari di search atau di menu start DXDiag. Nah, ini kita open. Nah, ini ya tampilannya. Nah, bisa juga kita tekan di keyboard Windows plus R. Nah, ini run ya. Nah, ini kita tulis DXDiag. Oke. Dan ini informasi spesifikasi PC kita ya, teman-teman. Nah, ini untuk sistem PC kita. Ini current date or time, computer name, operating system, language, sistem manufaktur, sistem model, prosesor, dan sebagainya. Dan ini untuk informasi spesifikasi displaynya ya teman-teman. Ini untuk device-nya, ini untuk drivers-nya. Nah, ini untuk informasi spesifikasi sound-nya ya teman-teman. Dan ini terakhir untuk informasi spesifikasi input-nya. Begitu teman-teman untuk cara mengetahui spesifikasi PC kita. Lanjut kita ke tutorial yang kedua, yaitu mengecek kecepatan internet. Nah, kita masuk ke Google Chrome. Tulis di kolom pencarian speed test. Nah, ini uji kecepatan internet. Kita langsung saja ya jalankan uji kecepatan. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, ini ada hasilnya ya teman-teman. Hasil uji kecepatan internet ya teman-teman. Nah, untuk downloadnya, ini sebesar 35,9 megabyte per second ya teman-teman. Jadi Mbps itu adalah megabyte per second. Dan untuk unggahannya 4,93 megabyte per second. Nah, jadi untuk 35,9 megabyte per second download ini adalah ukuran ketika kita mendownload ya teman-teman, baik itu mendownload file, video, foto, dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin mendownload, ini adalah ukurannya begitu ya. Dan ini adalah proses kecepatan pada saat kita mendownload ya teman-teman. Nah, untuk 4,93 Mbps unggahan, ini adalah kecepatan pada saat kita mengunggah, baik itu mengunggah file, foto, video, ataupun sebagainya. Nah, ini adalah kecepatannya begitu ya teman-teman, bukan ukurannya. Nah, jadi ini semua tergantung pada size filenya, di mana semakin kecil size yang kita download, semakin cepat pula mendownloadnya. Dan begitu pula semakin kecil size yang kita unggah, maka semakin cepat pula kita mengunggahnya ya teman-teman. Dan juga semakin tinggi Mbps-nya, maka semakin cepat pula kita dalam proses mendownloadnya. Dan juga dalam proses pengunggahannya ya teman-teman. Jadi, itu semua tergantung Mbps, kecepatan internet, dan tergantung pada size yang akan kita download ataupun kita unggah ya teman-teman. Nah, kita bisa uji lagi.
Jadi begitu teman-teman kurang lebihnya untuk mengecek kecepatan internet. Lanjut lagi, kita masuk ke tutorial cara mengecek IP address di PC kita. IP address itu adalah singkatan dari Internet Protocol Address ya teman-teman. IP address ini adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Ada 3 cara untuk mengecek IP address di PC kita ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa gunakan Windows R. Nah, di sini kita tulis cmd, enter. Nah, di sini kita bisa tulis IV config. Iya teman-teman, ini untuk IP address-nya. Kita bisa juga cek di menu search ya teman-teman. Nah, kita tulis control panel. Nih ya, kita buka. Kita pilih network and internet, kita pilih view network status and task. Pilih wifi yang terhubung ke PC kita. Nah, kita pilih details. Ini adalah IP address kita. Dan juga kita mengecek ya teman-teman di pojok kanan bawah nih di wifi. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita pilih more wifi setting. Nah, ini kita pilih readme properties karena terhubung pada wifi yang bernama readme gitu ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini IP address-nya ya teman-teman. Jadi begitu untuk mengecek IP address di PC kita. Lanjut, kali ini saya akan membahas tentang perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Baik, kita buka ya untuk pemaparannya. Nah, perangkat keras atau hardware ialah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan hardware ini peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5 macam ya teman-teman. Pertama, input device, kedua, proses device, ketiga, output device, keempat, tempat penyimpanan, dan terakhir, peripheral atau perangkat tambahan. Jenis hardware ini sangatlah banyak ya teman-teman, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa jenis saja ya teman-teman. Baik, ini untuk yang pertama, ini ada motherboard atau mainboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang berguna di mana semua komponen pada komputer akan terhubung. Jadi bisa dibilang bahwa mainboard ini ialah merupakan pusatnya semua komponen yang terhubung agar komputer dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi dari mainboard ini ialah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Cara kerjanya ialah seperti sistem saraf tubuh kita, di mana menghubungkan sejumlah perangkat. Namun, sebagai fungsi dasarnya, mainboard ini menghubungkan CPU atau prosesor dengan bagian lain dari komputer. Lanjut, ini ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah sebagai tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Fungsi dari RAM itu sendiri ialah membantu kinerja komputer agar bisa menyimpan data secara sementara. RAM mempunyai peranan sebagai menampung data dari hard disk dan menyuplai data yang dibutuhkan ke prosesor. Lanjut, yang ketiga, ini ada prosesor. Prosesor ialah sebuah otak komputer yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jadi fungsi prosesor itu ialah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Cara kerjanya ialah menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Lanjut kita ke power supply. Power supply adalah alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsinya memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen yang terdapat di dalam casing komputer. Cara kerja dari power supply ialah
Ketika kita menekan tombol power pada CPU, yang terjadi adalah langkah berikutnya ya kan teman-teman. Nah, power supply ini akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem start ini berlangsung. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada mainboard yang disebut power code. Lanjut, ini ada AGV card atau Accelerated Graphic Card. AGP merupakan saluran point-to-point yang digunakan untuk output video kecepatan tinggi. AGP berfungsi untuk memaksimalkan resolusi layar gambar pada komputer. Fungsi dari AGP card itu sendiri ialah menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus memori utama. Dengan demikian, proses pengolahan data grafis bisa dengan cepat. Selanjutnya, ini ada SSD atau Solid State Drive. SSD ialah media penyimpanan yang menggunakan memori non-volatil atau flash untuk menyimpan dan mengakses data. Jadi, SSD ini penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD ini menggantikan hard disk ya teman-teman atau HDD. Perbedaan antara HDD dan SSD ialah dalam pemrosesan datanya. HDD memproses data dengan sistem mekanik, sedangkan SSD memproses data dengan sistem digital. Kelebihan lainnya dari SSD ialah SSD memiliki performa yang lebih cepat, tidak menimbulkan bunyi bising, tahan lama, mudah dibawa, dan minim dari suhu panas. Terakhir ini ada jenis hardware semacam printer ya teman-teman, namanya adalah plotter. Plotter adalah mesin cetak grafis yang memberikan output atau hasil cetakan berukuran besar. Plotter ini merupakan jenis dari mesin printer ya teman-teman. Akan tetapi bedanya plotter mencetak grafik vektor sedangkan printer mencetak huruf dan angka. Dan perbedaan lainnya ada pada gambar yang dihasilkan ya teman-teman. Plotter menghasilkan gambar dengan ukuran besar dibandingkan printer pada umumnya. Fungsi dari plotter itu sendiri ialah untuk menghasilkan sebuah cetakan gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Sebelumnya kita sudah membahas perangkat keras atau hardware, sekarang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah suatu data yang diprogram serta disimpan secara digital dan tidak berwujud, namun berada di dalam komputer. Ada pula yang menyebutkan bahwa software ialah kumpulan data-data elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan dan dikelola oleh komputer. Jenis-jenis software terbagi menjadi 4, yaitu operating system, application software, utility software, dan malware. Software ini banyak sekali jenisnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa jenis software saja ya teman-teman. Nah, pertama, ini ada Microsoft Windows. Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Fungsi dari Microsoft Windows ini adalah mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer. Microsoft Windows ini banyak sekali penggunanya karena Microsoft Windows ini sangat kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Lanjut, ini ada Microsoft Office. Microsoft Office merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasikan data berbentuk dokumen. Data yang dapat diolah yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Microsoft Office ini merupakan software paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft Corporation dan dirancang untuk digunakan atau dijalankan di bawah sistem Microsoft Windows. Ada beberapa jenis dari Microsoft Office, diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, Front Page, InfoPad, Visio, dan juga Publisher. Namun, yang banyak digunakan diantaranya ialah Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kita beralih ke software antivirus.
Software antivirus berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Di sini saya menggunakan antivirus Microsoft Defender. Microsoft Defender ialah antivirus bawaan dengan sistem operasi Windows minimal Windows 10. Saya menggunakan Windows 11 ya teman-teman. Kelebihan dari Microsoft Defender ialah Windows Defender dapat digunakan secara bersamaan dengan antivirus lainnya sehingga perlindungan malware menjadi jauh lebih aman. Kita beralih ke software web browser. Software web browser memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Di sini ada Google Chrome. Google Chrome ini adalah browser terbaik untuk sistem operasi Windows. Di sistem operasi Windows terdapat Internet Explorer atau Microsoft Edge yang menjadi browser bawaan. Namun, karena tampilannya kurang menarik dan fitur yang dimilikinya kurang ataupun tidak lengkap, jadi banyak sekali pengguna yang beralih ke Google Chrome. Maka dari itu, Google Chrome ini banyak sekali penggunanya ya teman-teman. Dengan Google Chrome ini kita bisa mengakses internet lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ini ada Bandicam. Bandicam ini adalah pelekam layar yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Korea Selatan, Bandisoft. Bandicam ini adalah software utilitas ya teman-teman. Nah, Bandicam ini hanya bisa dijalankan di bawah sistem operasi Windows ya. Bandicam bisa merekam apapun di layar dengan kualitas yang tinggi serta bisa merekam di area tertentu saja. Namun, untuk Bandicam versi gratisnya, Bandicam hanya dapat merekam layar selama 10 menit ya teman-teman. Jadi di Bandicam ini untuk versi gratisnya ada limitnya. Dan seluruh rekaman yang dihasilkan akan memiliki watermark Bandicam di dalamnya. Jadi jika kalian ingin menikmati fitur yang lebih, kita bisa berlangganan di aplikasi Bandicam itu. Lanjut kita ke aplikasi Lightshot. Lightshot ini adalah software yang digunakan untuk menangkap layar atau screen capture. Penggunaan Lightshot ini sangatlah mudah ya teman-teman. Jadi kita hanya menekan tombol di keyboard print screen, nanti Lightshot akan langsung memotret atau menangkap layar sesuai yang diinginkan. Dengan menggunakan software Lightshot ini, kita bisa memotret layar secara lebih cepat dan pastinya lebih mudah. Beralih ke VLC Media Player. VLC Media Player ialah software pemutar video yang dikembangkan secara open source, mendukung banyak format video, subtitle, dan hadir dengan fitur penuh lengkap secara gratis. Sebenarnya ada aplikasi bawaan dari Microsoft Windows itu ya teman-teman. Namun, terkadang aplikasi bawaan itu tidak memiliki fitur secara lengkap. Nah, jadi tidak salahnya kita mendownload atau memiliki VLC Media Player ini yang menawarkan fiturnya yang lengkap serta gratis. Lanjut, ini ada ShareIt. ShareIt adalah software aplikasi untuk mentransfer data antar perangkat yang berbeda. Transfer file menggunakan flashdisk itu sangat sering digunakan ya teman-teman. Namun kekurangannya, jika flashdisk terkena virus atau rusak karena faktor lain, maka file kita akan ikut lenyap juga ya teman-teman. Jadi disarankan kita menginstal software aplikasi ShareIt ini. Dan dulu juga sering digunakan Bluetooth ya teman-teman. Namun sekarang sudah berpindah karena Bluetooth ini sangat lambat dalam proses pertransferan datanya. Sekarang ini transfer menggunakan ShareIt ini sangat dianjurkan ya teman-teman karena selain cepat dan mudah juga aman. Terakhir ini ada Google Drive atau software penyimpanan ya teman-teman. Google Drive ini merupakan layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Google Drive adalah layanan penyimpanan file berbasis online. Fungsi dari Google Drive itu dari menyimpan file, berbagi file, hingga membackup file dalam jumlah besar.
Software penyimpanan ini sangatlah penting untuk menjaga file kita tetap aman. Jadi, sekarang ini kita jangan hanya mengandalkan penyimpanan di laptop atau PC saja ya teman-teman, karena hal itu akan rusak pada waktunya. Jadi disarankan kita menyimpan sebuah data atau file di Google Drive atau di penyimpanan online lainnya. Begitu teman-teman untuk pembahasan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.